Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pimpin demo di KPU, ex Danjen Kopassus Sunarko, sutradara kecurangan Pilpres 2024. Ini Jokowi, KS Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purn. Sunarko berpendapat, Presiden Joko Widodo, Jokowi, adalah dalang di balik kecurangan pemilihan presiden Pilpres 2024. Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator, ujar Sunarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, Pips 3, 2024. Sunarko mengaku tergerak dari hati nurani untuk memimpin aksi ini. Tujuannya adalah menuntut KPU agar segera menghentikan penghitungan suara curang. Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat. Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu, tegas dia. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini, lanjut Sunarko. Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, dilengsarkan. Tumbangkan dan adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando. Tolak Pilpres curang, perusak konstitusi, penjahat demokrasi. Lengsarkan Jokowi. Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK. Bunyi spanduk yang lain. Dalam spanduk itu ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka Pinocchio yang berhidung panjang. Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Sunarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum pemilu, terutama pemilihan presiden Pilpres 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. Prabowo Gibran unggul 31 provinsi Gerindra, bukti tak terjadi kecurangan. Pasangan calon Pilpres 2024 nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang di 31 provinsi berdasarkan rekapitulasi nasional KPU yang masih berlangsung. Partai Gerindra menyebut hal ini sebagai bukti tidak terjadi kecurangan pemilu 2024. Syukur alhamdulillah rekapitulasi berjenjang menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan quick count, kata Waketum Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman menyebut tak ada kecurangan pemilu 2024 karena seluruh saksi paslon ikut dalam proses rekapitulasi di semua tingkatan. Habibur Rahman juga menyebut tak ada protes mengenai dugaan keterlibatan aparat dalam prosesnya. Ini membuktikan bahwa tidak terjadi kecurangan selama pemilu. Ini karena saksi-saksi seluruh paslon diikutsertakan dalam proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional, ujar Habibur Rahman. Tidak ada protes soal keterlibatan Kapolda atau Presiden selama rekapitulasi tersebut. Imbuh Wakil Ketua Komisi Tersabah DPR RI itu. Pada Minggu 17/3, KPU merekapitulasi satu provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah. Dari hasil rekapitulasi itu, Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi. Gibran bantah Jokowi cawe-cawe di kabinet baru Prabowo. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memastikan, ayahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto jika kelak resmi jadi presiden. Gibran memastikan pengaturan posisi menteri hanya akan dilakukan oleh Prabowo yang nyusun kabinet menteri. Ya Pak Prabowo dong, ujar Gibran saat dilontari pertanyaan apakah Jokowi ikut menyusun kabinet menteri Prabowo Gibran, Senin, 18 Maret 2024. Gibran mengatakan pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk partai koalisi hanya akan dibahas oleh dirinya dan Prabowo.
Kalau masalah itu ya selama ini diskusinya antara saya dan Pak Prabowo, antara kami berdua, katanya. Namun, dia mengakui sejauh ini belum ada pembicaraan yang berkaitan hal itu. Dia juga mengaku saat ini belum memberikan masukan kepada Prabowo tentang jatah menteri. Belum. Nanti ada waktunya sendiri, tuturnya. Gibran sebelumnya juga memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Dia menyebut hal itu akan dibicarakan bersama Prabowo. Ya nanti dibicarakan lagi ya, jawabnya. Putra sulung Presiden Joko Widodo Jokowi atau Jokowi itu mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus pada hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2024 dan penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum KPU yang direncanakan lusa 20 Maret 2024. Kami kan sedang fokus untuk tanggal 20. Hasilnya seperti apa? Untuk masalah menteri dan lain-lain bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi, ujar dia. Mendes, Jokowi titip salam ke Cak Imin. Beliau merasa bagus kerja PKB. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, baru saja menghadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Presiden Jakarta. Abdul Halim menyampaikan Jokowi juga sempat menitip salam untuk adiknya, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang juga Ketua Umum PKB. Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan sampaikan salam juga untuk Ketua Umum PKB. Muhaimin Iskandar, ujar Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 18/3/2024. Pria yang menjawab sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur itu mengatakan Jokowi memuji kinerja PKB, terutama dalam perolehan suara di pemilu 2024. Beliau merasa baguslah kerja-kerja PKB karena sudah semakin merata suara PKB, lanjutnya. Ia memastikan tak ada pesan khusus dari Presiden kepada Cak Imin. Jokowi disebutkan hanya sebatas menitipkan salam. Nggak ada pesan, cuma titip salam aja, sambung Abdul Halim. Diketahui, Abdul Halim dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghadap Jokowi dalam rangka melaporkan capaian RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain itu, keduanya juga membahas capaian PKB di nasional, pengabdian, dan formula pemilu di masa depan. Hasto PDIP, pemilu sudah direkayasa, semua orang tahu hasilnya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan pemilu dan Pilpres 2024 sudah diketahui hasilnya sebelum pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari lalu. Hasto menyebut kondisi kali ini tak ubahnya pemilu di masa pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Masyarakat sudah mengetahui pemenangnya bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan. Pemilu sudah direkayasa bahkan orang sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilakukan. Pemilu kali ini kan juga sebenarnya sudah diketahui hasilnya, ucap Hasto dalam sebuah wawancara khusus di salah satu stasiun televisi swasta, Minggu 17/3. Hasto merujuk pada pernyataan pengamat politik Muhammad Kodari pada 5 Januari yang menyebut suara Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 17%. Menurut Hasto, hal itu sesuai audit forensik internal pihaknya terhadap KPU. Menurut Hasto, dalam sirekap KPU, secara sistem telah mengunci suara Ganjar Mahfud hanya di angka 17%. Padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi, itu perolehan Ganjar Prof Mahfud itu 33%. Pak Prabowo 43%, kata Hasto. Menurut dia, Pilpres 2024 seharusnya bisa berlangsung dalam 2 putaran. Hasto mengaku tak menemukan logika Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 1 putaran, apalagi dengan melihat dinamika politik yang terjadi sebelumnya. Dia karena itu mengaku tak heran dengan kenaikan perolehan suara PSI selama proses penghitungan. Menurut Hasto, hal itu hanya berlaku dalam logika kekuasaan. Enggak ada logika 1 putaran. Baik berdasarkan hasil pergerakan, terutama setelah debat Capres-Cawapres, yang memberikan preferensi terhadap Ganjar Mahfud,
kemudian melihat persoalan korupsi yang meluas, kata dia.